Assalamualaikum teman-teman Mitra Sehati, perkenalkan saya Dr. Ray dari bagian saraf RSUD Subang. Hari ini akan sedikit berbagi tentang stroke buat Mitra Sehati semuanya. Semoga bisa dapat berguna informasi yang akan saya bagikan hari ini. Oke, jadi stroke itu pada dasarnya adalah suatu kelainan pembuluh darah, artinya kita sebut vaskular di otak atau pada umumnya di sistem saraf, yang gejalanya memang macam-macam, tapi gejala paling penting dan paling sering yang harus segera membuat untuk segera dibawa ke rumah sakit adalah adanya yang paling mudah mencong, bicaranya balelo, lalu ada kelumpuhan anggota gerak tangan dan kaki tapi sesisi, bisa sisi kanan ataupun sisi kiri, ya, lalu atau bisa kadang-kadang tidak ada komunikasi, nggak bisa bicara pasiennya, itu harus segera kita kenali sebagai tanda stroke dan harus segera kita bawa ke rumah sakit. Jangan ditunggu 1, 2, atau 3 hari bahkan, harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Ya, yang harus segera dilakukan, nggak usah banyak pikir panjang, kita harus segera mencari pertolongan medis. Jadi dibawa idealnya ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan pertama untuk suatu serangan stroke. Tentunya stroke itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Ya, gaya hidup sehat seperti cukup olahraga, makan makanan sehat, ya, banyak minum, cukup minum air, ya, itu kita tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan stroke. Tentunya stroke itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama rokok. Ya, kita sangat tidak disarankan untuk merokok untuk mencegah supaya kita tidak kena stroke. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi juga sangat berkaitan dengan asupan. Kita harus milih makanan-makanan sehat supaya mencegah diri kita terkena stroke. Juga sama dengan kolesterol. Kolesterol juga kita harus perhatikan makanan kita harus pilih, kurangi yang goreng-goreng, kurangi yang lemak tinggi. Yang satu lagi adalah kencing manis, penyakit gula darah, itu juga kita harus perhatikan. Makanan yang kita makan, kita harus banyak mengurangi makanan yang manis-manis, yang berlebihan untuk mencegah supaya terkena stroke. Oke, jadi sebenarnya salah satu komplikasi jika terjadinya suatu stroke adalah kemungkinan untuk adanya gejala pikun atau gejala gangguan gerak pada pasien yang pasca terkena stroke. Kadang-kadang setelah stroke timbul gejala mulai pikun, ya. Jadi atau timbul gejala tangannya gemetar, gangguan gerak, jalannya sulit, perlahan-lahan, itu adalah gejala-gejala demensia atau penyakit pikun atau gejala gangguan gerak yang muncul pasca stroke, yang terjadi tidak pasti pada semua pasien stroke, tapi dapat terjadi pada beberapa pasien stroke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, gejala stroke itu macam-macam dan banyak. Kalau yang lumpuh mungkin masyarakat awam, teman-teman Mitra Sehati akan langsung mengetahui, oh itu mah stroke. Tapi ada beberapa gejala stroke seperti tidak bisa menelan, tidak bisa melihat misalnya, atau tiba-tiba tidak bisa berbicara, itu sering sekali diabaikan atau sering sekali tidak segera dibawa untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang harus kita perhatikan, kata kuncinya adalah mendadak. Jika terjadi perubahan pada Mitra Sehati secara mendadak, yang seperti tadi saya bilang, tiba-tiba tidak bisa bicara, tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa menelan misalnya, itu harus menjadi salah satu pertimbangan apakah ini adalah suatu stroke, seharus segera dibawa juga ke rumah sakit. Oke, kalau kita berbicara mengenai gangguan tidur itu sangat berkaitan dengan suatu stroke. Gangguan tidur sendiri dia bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk terkenanya suatu stroke. Gangguan tidur juga bisa menyebabkan faktor risiko yang lain untuk stroke seperti darah tinggi, meningkatkan kadar gula darah sehingga dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi untuk terkena suatu stroke. Dan gangguan tidur sendiri bisa juga menjadi komplikasi pasca stroke. Setelah kita stroke, pasien-pasien stroke sering sekali menjadi tidak bisa tidur atau pola tidurnya terganggu. Jadi memang gangguan tidur ini rentan sekali atau erat sekali hubungannya dengan penyakit stroke. Epilepsi adalah suatu kejang yang
Sebenarnya kita bisa kaitkan dengan suatu stroke. Stroke jika cukup luas, dia kejadiannya cukup parah, dia dapat menyebabkan penderita stroke menjadi kejang. Sehingga stroke pun dapat menyebabkan epilepsi. Tapi tidak seluruh pasien epilepsi itu adalah stroke. Ya, jadi mereka berhubungan, tapi tidak seluruh pasien epilepsi itu bisa dikatakan adalah pasien stroke gitu. Kalau kita ngomongin mitos tentang stroke, banyak sekali ya. Mungkin yang cukup terkenal, cukup sering kita dengar adalah pada saat stroke, kalau terjadi gejala stroke, yang harus kita lakukan segera adalah ditekan-tekan jarinya, dipijat-pijat, atau bahkan ada yang menusuk ujung jari dengan jarum, katanya tensinya harus segera, darahnya dikeluarkan. Ya, itu sebenarnya mitos sih. Ya, faktanya adalah stroke itu waktu. Ya, jadi kita harus segera membawa pasien atau penderita dari stroke yang kita curigai stroke segera ke rumah sakit. Ya, jadi jangan dibawa dulu ke tukang pijat misalnya, atau dibiarkan ditunggu dulu di rumah beberapa saat misalnya. Itu sangat tidak disarankan, karena kalau kita bicara stroke, kita bicara waktu sebenarnya. Sekian sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang stroke. Semoga informasi ini dapat berguna untuk mitra sehati semua, dan tetap sehat semuanya. Oke, dan jangan khawatir mitra sehat semuanya, jika merasakan keluhan-keluhan yang tadi kita sebutkan ataupun keluhan saraf lainnya, Polisaraf RSUD Subang menerima BPJS, sehingga semua pasien-pasien akan kita layani dengan BPJS di sini.